silakan duduk kembali di bangkunya, Nak. Ya? Duduk lagi ya. Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di hari? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Ya anak-anakku, sebelum kita masuk di pelajaran, seperti biasa, mari kita berdoa sebelum belajar. Ayo Nak, siapa yang mau pimpin temannya berdoa? Ya Andra, silakan Andra. Pimpin temannya berdoa Nak. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku yang berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ya, silakan duduk kembali Nak. Terima kasih untuk kesediaannya. Nah, The Bluetooth device is ready to pair. Nana, Ibu mau bertanya ya sebelum kita lanjut. Siapa yang tidak hadir ini hari? Ada beberapa orang temannya yang tidak hadir ya. Ya, mungkin temannya itu berhalangan hadir karena sakit atau ada keperluan yang mendesak. Baik anak-anakku, seperti biasa, sebelum kita masuk di materi, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Apa semua lagunya ya? Ya. Ya. Garuda Pancasila. Ya. Bangsa Pancasila, aku mendukungmu. Ayo proklamasi sedia berjuang untuk Pancasila negara adil memutuskan dosa pilihlah di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak, sekarang guru mau bertanya. Kalian kalau di rumahnya terdiri dalam keluarga itu kan ada beberapa orang ya. Coba sebutkan siapa saja dalam satu keluarga. Ya. Siapa lagi? Ayah, ibu, adik, kakak, ada nenek dan juga kakek. Itu dalam satu keluarga, lingkungan keluarga. Nah, biasanya dalam lingkungan keluarga itu Nak, siapa orang-orang yang terdekat di dekat rumah kalian? Tetangga. Tetangga ya. Di tetangga itu dia juga terdiri atas beberapa orang. Nah, kalau kita bertetangga Nak, biasanya kan itu tetangga tak ada yang biasa mengalami sakit, ya. Coba kalau tetangganya sakit, apa yang biasa dilakukan? Coba, angkat tangan yang mau menjawab. Siapa biasa yang kalau tetangganya sakit kita harus bagaimana? Ditolong. Ditolong apa lagi selain ditolong? Angkat tangan yang mau menjawab. Dijemur. Ya, kita datang bersilaturahmi lihat tetangganya bagaimana keadaannya, gitu ya. Jadi kalau kita bertetangga, kita harus saling mengunjungi. Nah, sekaitan dengan materi kita hari ini tentang anak-anak, jika kita mengunjungi tetangga kita yang sakit, itu adalah bentuk
kepedulian kita terhadap tetangga, bentuk kepedulian sosial terhadap tetangga, gitu ya. Nah, di lingkungan sosial itu seperti tadi, kita menjenguk tetangga yang sedang sakit, berarti itu sudah bentuk kepeduliannya. Berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu hari Rabu. Hari Rabu tanggal berapa, Nana? Rabu tanggal 18 bulan November atau bulan 11 tahun 2020. Maka tema kita hari ini adalah Tema apa? Peduli lingkungan sosial. Subtema tema apa subtema tiganya? Kepedulian terhadap lingkungan sosial, pembelajaran 5. Ya. Belum. Nah, sudah ya? Tema kita hari ini adalah tema 4, peduli lingkungan sosial, subtema 3, kepedulian terhadap lingkungan sosial, pembelajaran 3. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi teks dongeng, siswa dapat membuat pertanyaan dari isi teks dongeng tentang kondisi alam dengan tepat. Yang kedua, dengan menamati isi teks, siswa dapat mengidentifikasi barang-barang bekas yang dapat digunakan untuk membuat karya seni dekoratif. Dan yang ketiga adalah dengan menamati contoh, siswa dapat menamati masalah yang dapat diselesaikan dengan menukar sejumlah uang dengan tepat. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di tujuan tadi kita sudah membacakan tentang isi dari teks dongeng. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dongeng. Kira-kira dongeng apa ya yang mau dipelajari hari? Ada yang tahu? Penasaran mau tahu dongengnya? Coba sekarang perhatikan di atas. Nah, coba lihat di atas. Kita akan belajar dongeng tentang, dongeng apa kira-kira? Legenda Danau Waibeleng. Sekarang Ibu mau bertanya kembali. Ada yang tahu tidak apa itu yang dikatakan dengan legenda? Nama lain legenda. Coba nak Rilin Barus. Apa itu legenda nak? Ya, legenda itu nak sama dengan cerita tentang terjadinya suatu danau atau tempat kejadian ya. Nah, coba perhatikan lagi. Nah, coba lihat gambar. Coba perhatikan gambar. Menurut kalian gambar apakah yang ada di atas? Coba lihat. Gambar. Ada gambar gunung. Apa lagi selain gunung nak? Danau. Selain danau apa lagi? Ada gambar gunung, danau, dan rakit. Ya, sekarang kita akan masuk di cerita legenda Danau Waibeleng.
Nah, coba perhatikan. Sebelum kita masuk di kisahnya legenda Danau Webelen, Ibu mau tes semangatnya. Apakah masih semangat belajar? Sekarang kita akan bertepuk semangat ya. Tepuk semangat. Oke, masih luar biasa semangatnya. Nah, sekarang kita akan masuk di kisahnya legenda Danau Webelen. Pasti semua penasaran tuh bagaimana kisahnya. Sekarang Ibu akan meminta temannya siapa yang bisa membaca paragraf pertama. Angkat tangan. Nah, silakan diri. Coba baca di tempat dulu Tamina ya. Berdiri kita baca. Ya. Besar suara tadi? Ya, coba baca nak. Dikisahkan bahwa ada dua orang ibu yang telah menjaga kebun yang digarapnya di bawah kaki gunung Kuku Nubu Bau Bara. Ya. Suatu hari turun hujan dengan lebatnya. Ya. Karena hujan lebat, Seorang seorang ibu yang hamil mendiami mendiami salah satu pondok itu. Minta bantuan kepada ibu pada pondok lainnya untuk memberinya Untung api yang dalam bahasa daerah lama holot holot disebut ape nutok agar ia bisa menanam nasi. Untuk paragraf pertama sudah dibacakan temannya, kita akan masuk di paragraf kedua. Nah, siapa lagi yang bisa membacakan? Coba Nabil, silakan baca ke paragraf kedua. Nah, berdiri tempat dulunya ya. Nah, silakan nak baca di paragraf kedua. Melihat itu sang ibu tadi dan orang-orang yang sempat menyaksikan kejadian itu menertawai anjing tersebut sekeras-kerasnya. Ya, titik. Lanjut. Tak lama Berselang kilat dan petir menyambar kemana-mana. Sementara Hujan terus mengguyur daerah sekitarnya. Air hujan yang Sedari awan mengguyur wilayah sekitar menggenangi kawah tersebut hingga menyerupai sebuah danau yang sekarang dinamai Danau Webelen. Iya, terima kasih untuk Nabil. Silakan duduk kembali. Nah, itulah tadi kisah tentang Danau Webelen. Kisah tentang Danau Webelen. Apa yang diceritakan di dalam tradisinya tentang seorang ibu
yang menyuruh seekor anjing untuk mengambil api. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya, Nak? Sudah paham semua? Sudah? Sudah paham tadi? Kisahnya Danau Waibelen? Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca kisah tentang Danau Waibelen. Sekarang masing-masing kelompok akan membuat satu pertanyaan. Ingat ya, masing-masing kelompok membuat satu pertanyaan dan kelompok yang lain menjawab nanti pertanyaan dari kelompok temannya. Paham ya? Membuat satu pertanyaan, kemudian sebentar dijawab oleh kelompok yang lain. Sekarang Ibu bagikan kertas ya. Silahkan Nak buat satu pertanyaan. Tulis di kertasnya nama kelompok saja di atas. Ya. Tulis di pertanyaan tak. Ya. Tulis apa di sini? Tulis nama kelompoknya, kelompok 3 buat pertanyaan. Baru kelompok yang lain menjawab. Tulis tadi nama kelompok cepat, kelompok 3. Buat tadi ke pertanyaan tadi, kasih masuk tadi ke pertanyaan. Kelompok 1. Tulis pertanyaan tadi sini, nomor 1. Nomor 1 di sini ya. Tulis tadi pertanyaan tak. Ya, tulis pertanyaannya. Ya, tulis pertanyaan di sini tengah. Dibaca. Ya, tuliskan tadi. Nah, sini. Nomor 1. Siapa saja tokoh yang ada dalam dongeng? Mana? Sudah deh. Sudah pertanyaannya? Apa judul? Sudah semua? Kelompok 1, 2, 3. Masing-masing kelompok sudah membuat pertanyaan. Sekarang kita akan satu orang kelompok dari perwakilannya membacakan pertanyaan dan kelompok yang lain menjawab pertanyaan kelompok temannya. Siapa yang kelompok pertama yang mau membacakan hasil kelompoknya? Angkat tangan. Silakan Nabila, coba baca di pertanyaan dari situ ya, baca. Dari tempat duduknya saja Nak. Ya, di situ mau dibaca. Ya. Apa judul dongeng yang telah dibaca? Coba kelompok yang lain siapa yang bisa menjawab? Duluan Dewi, coba Dewi, jawab Ina. Legenda Danau Waibelen. Iya, betul sekali. Kita akan bertepuk salut. Coba mulai. Tepuk salut. Oke, baik. Kita akan pindah di pertanyaan kedua. Ada kelompok yang sudah siap membacakan, angkat tangan. Silakan kita. Bacakan Nak. Silakan bacakan pertanyaannya Nak. Bacakan di situ. Baca soalnya baca. Di mana letak Danau Waibelen? Di mana letak Danau Waibelen? Siapa yang mau menjawab? Di mana letaknya? Kelompok 1 lagi. Coba Arya. Di mana letak Danau Waibelen? Muluk, Kuku, Nubu, Bao, Bara. Iya, betul sekali. Boleh lagi tepuk salut. Iya, bagus. Sudah semangat. Sekarang tinggal satu pertanyaan, yaitu pertanyaan
membuat pertanyaan, masing-masing kelompok membuat pertanyaan dan menjawab. Nah, sekarang anak-anak sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak. Tidak ada. Nah, sekaitan dengan isi teks dongeng yang kita pelajari, sekarang kita akan masuk. Tadi lihat gambarnya tidak? Ada tadi gambar di dongeng? Gambar gunung. Sekarang kita masuk di seni dekoratif. Biasanya kan kalau di seni dekoratif kita biasa menggambar. Apa yang biasa digambar? Kalau kita menggambar, apa yang biasa digambar? Iya, bagus sekali. Gambar pemandangan apa lagi nak? Gambar pemandangan apa lagi? Selain pemandangan, biasa ada lukisan. Nah, tahukah kalian bagaimana keadaan Danau Weberen saat ini? Tahu. Coba perhatikan. Perhatikan kemarin. Coba lihat. Kini Danau Weberen menjadi tempat wisata. Saat ini mata pencaharian penduduknya tidak hanya bertani, ada yang berdagang, menyewakan perahu, kemudian membuat kerajinan tangan. Nah, salah satu kerajinan tangannya adalah kain tenun ikat khas Flores Timur. Kain tenun ikat dapat dijahit menjadi baju. Kemudian kain tenun ikat juga dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Nah, sekarang kita akan membuat kerajinan tangan. Contohnya kerajinan tangan yang terbuat dari barang-barang bekas. Yang mana itu contohnya nak? Kerajinan tangan yang terbuat dari barang bekas. Apa contohnya? Dari kardus. Apa lagi? Botol. Apa lagi? Kardus, botol, dan yang lainnya yang bisa bernilai ekonomi. Di atas kita akan membuat bahan yang terbuat dari kain perca yang ibu sudah suruh bawa bahan sebelumnya. Ya. Sekarang kita akan membuatnya. Yang pertama, bahannya dulu disiapkan. Ada apa ini? Apa ini? Kardus. Kemudian ada gunting. Ada lem dengan kain perca. Jadi masing-masing kelompok sebentar akan membuat salah satu bentuk kerajinan tangan yang menggunakan kain perca. Ya, silakan nak. Ibu akan berikan RK-nya, ikuti perindik RK, kemudian kita akan membuat kerajinan yang ibu sudah sampaikan sebelumnya, ya. Coba ibu bagikan dulu RK-nya. Coba kelompok 1, kelompok 2, dengan kelompok 3. Nah, coba perhatikan nak, di RK-nya perhatikan dulu data. Ada di situ nama kelompok. Halo, nama kelompok perhatikan nih. Nama kelompok lihat dibuka, nama anggota, kemudian membuat bingkai dari barang bekas. Ada alat tambahannya. Silakan kalian berbuat. Ada langkah kerjanya. Apa yang kalian mau buat di dalam? Iya. Kita lihat dulu langkah kerjanya di sini. Oke, silakan dibuat. Catnya sama. Ada yang gunting. Kasih perempuan yang gunting. Ya. Ya, coba aja. Ya. Ini lemnya Andra. Lem sudah di sini, Pak. Temannya bukan itu lem. Ya. Jangan ada yang keluar dari sisinya. Ya.
satu temannya pegang, satu gunting begini ya. Setiap ada kita tempel di sini. Yang sudah dilem temannya kayu percanya ditempel ke kardus. Di sini dulu nak, di sini dulu yang kita penuhi. Ini dulu. Selesai ini tempel saja dulu. Ya. Tempel saja. Ya, ini tempel saja yang ada. Kasih full. Jangan sampai ada yang ini sudah ada. Tempel saja ya, Andra, yang terlalu lama. Ya, cepat sedikit di situ. Bagaimana kelompok lain? Ya, tempel. Ya, tempel maki itu ada anunya. Tempel maki di sini. Ya, di pinggirnya, di pinggir bingkai. Oke. Ya. Masih temannya tempel. Kasih sambung tidak. Tidak tutup itu kertasnya yang dibawa. Kalau di sini kasih yang kain perca yang warna lain, jangan yang itu terus. Ya. Pakai lem, pakai tangan saja supaya cepat. Kalau pakai tangan cepat. Tempel saja masuk. Ya. Ini lagi gunting-guntingnya dia balik ke rumah. Lain. Sudah? Ini kok kau saya kasih lemak. Tertutupi. Kalau sudah tertutupi, kita masuk di sini. Tidak bisa. Kalau kainnya tebal, berarti cepat terisi, cepat penuh tempelannya nak. Kain percanya, kalau dia tebal, berarti dia cepat. Ya, kerjasama kelompoknya. Nah, ini juga pakai, jangan terlalu kecil nak. Begini saja. Coba saya. Tidak apa-apa Ji, tidak apa-apa. Iya. Iya, bantu temannya supaya cepat. Nah, lagi. Sudah di sini? Yang sebelah sini lagi nak. Jadi yang warna biru itu boleh divariasi dan selesai ini yang ada berwarna yang keempat ini lagi. Dan kita serang-seri supaya nanti penampilannya menarik. Ya. Mana kelompok 3? Ya, rapikan kalau sudah selesainya dilengketkan, dikasih markas kain percanya, coba rapikan sedikit. Rapikan. Mana yang belum terlem semua, kita rapikan di semua. Ya. Ya. Sudah? Sudah rapi ya? Kita pindah di kelompok 2 bagaimana ini? Sudah dirapikan juga nak? Ya bagus. Ini sementara merapikan hasil kelompoknya. Ya, bantu temannya nak supaya kelihatan rapi. Ya, kelompok 3 selesai juga, tinggal merapikan. Ya, di sini nak. Ya, kita lem saja di sini sedikit. Ya, ini saja. Oke, ya, tinggal dirapikan. Mana bagian-bagian kain percanya yang belum terkena lem. Ini di sini Nabi. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu mau lihat hasilnya. Coba naikkan, angkat semua, naik hasilnya. Sudah, ini dari kelompok 1. Kelompok 2, dia membuat tempat pensil. Coba kelompok 3, naikkan nak. Sudah selesai hasilnya. Ya. Coba berdiri ya, lihatlah ke teman kelompoknya. Kalau hasilnya juga sudah selesai. Nah, sekarang kita sudah membuat karya dekoratif yang terbuat dari kain perca. Sekarang di kegiatan kita ada di kegiatan jual beli barang karya dekoratif yang kalian telah buat. Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan berapa
Rp10.000. Kemudian kelompok 2 berapa harganya? Hanya Rp7.000. Dan kelompok 3 berapa harganya? Rp5.000 ya. Nah, sekarang kita akan menjual setiap kelompok sudah memasang harganya masing-masing. Sekarang kita mau mengadakan apa? Menjual ya, jual beli karyanya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya di kelompok 1 berapa mau dijualkan, Nak? 10.000. Coba tunjukkan mana uangnya 10.000. Ya, anak-anak. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang mau membeli hasil karya dekoratif kelompok 1? Riri, mana uangnya, Nak? Coba tunjukkan. Coba tunjukkan uangnya berapa. Coba hitung. Ya. 7.000, 9.000, 10.000. Nah, sekarang kelompoknya Atira. Berapa uangnya? Coba 10.000 tunjukkan, Nak. Rp10.000. Coba tunjukkan di meja. Ya. Nah, sekarang ada 2 kelompok yang mempunyai uang Rp10.000. Riring dengan pecahan uangnya Riring 5.000. Coba perhatikan 5.000 dengan uang 2.000 sebanyak 2 lembar ditambah dengan uang koin 1 lembar. Jadi coba kita hitung dari uang 5.000 ditambah uang 2.000 satu berapa harganya? 7.000. Nah, ada lagi uang 2.000 1 lembar, Nak. Sudah berapa? 9.000. Nah, ditambah dengan uang 1 koin berapa? 10.000. Nilainya 10.000. Ini nilainya 10.000. Nah, sementara di kelompok 3 dia mempunyai nilai uang hanya 1 lembar uang 10.000. 1 lembar uang coba berapa ini? 10.000. Coba berapa di sini? Rp10.000. Uang 1 lembar uang Rp10.000 ini sama nilainya. Coba perhatikan, Tina. Sama nilainya ini uang Rp10.000 dengan ini uang 5.000 ditambah uang 2.002 dengan uang koin Rp1.000. Jadi ini nilainya berapa nilainya ini? Rp10.000. Kalau yang di sini? 10.000. Iya, masing-masing bernilai Rp10.000. 10.000. Ya, nilainya sama, ya, cuma berbeda dari segi apanya? Uangnya. Ada yang cuma 1 lembar, ada yang 5.000 ditambah dengan 2.000 dan uang koin. Paham sampai di sini? Anak-anak, karena tadi kelompoknya Riri yang duluan angkat tangan, maka kelompoknya Riri yang akan membeli hasil dekoratif kelompok 1. Silakan Riri. Dibeli, berdiri, Nak. Berdiri, Ki. Nah. Ya, terima kasih. Ya, sudah ya. Ririn sudah membeli hasil dari dekoratif kelompok 1. Tepuk tangan dulu semua untuk karyanya. Sudah ya. Kita akan kembali menjual atau membeli barang dari kelompok 2. Coba kelompok 2 berapa, Nak, barang yang mau dijualkan? 7.000. Nah, 7.000. Coba Ibu mau bertanya, siapa kelompok yang mau membeli? Ya, karena kelompoknya Atira yang dulu angkat tangan, maka Atira yang akan membeli barang kelompok 2. Coba berapa uangnya, Nak? Coba naikkan. Coba kita hitung nih. Uang berapa dulu? 2.000. 4.000. Sudah 4.000. Terus 6.000. tambah uang koin Koin 1.000. Berapa semua jumlahnya, Nak? 7.000. 7.000. Sekarang nilai uangnya Atira ada Rp7.000. Kelompok yang kedua tadi angkat tangan Nabi. Berapa uangnya Nabi? Uang berapa? Coba naikkan, Nak. Coba naikkan. 5. Ini dulu, ini coba naikkan. Duduknya di meja 5.000. Berapa uang koinnya? 2. Coba 5.000. 6.000. 7.000. Nah, berapa jumlahnya?
Rp7.000. Sekarang coba kembali perhatikan Ibu Guru. Nah, uangnya kelompok 1 dengan uangnya kelompok 3. Coba lihat. Kelompok 1 uangnya ada pecahan uang 5.000 dengan uang koin 2 recehannya. Nah, ini 5.000 ditambah dengan uang koin dijumlahkan menjadi berapa? 7.000. Dari kelompok 3 dia punya uang. Coba lihat tak? Ada 3 lembar uang 2.000 uang. Perhatikan nih. Ini berapa nilainya? 2.000. Tambah lagi 1 lembar berapa? 2.000. Tambah lagi 1 lembar? 6.000. Tambah 1 uang koin? 7.000 rupiah. Jadi uang ini dari kelompok 1 yang uang 2.000 ini sebanyak 3 ditambah 1 sama dengan 7. Dengan uang dari kelompok 1 nilainya adalah sama-sama. Berapa nilainya? 7.000. Nah, nilai uangnya 7.000 dari kelompok 1 dan 7.000 juga dari kelompok 3. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Nah, pecahan nilai ya uang yang senilai. Paham ya? Coba, siapa tadi kelompok yang paling cepat angkat tangan? Nah, siapa tadi itu yang mau membeli? Kelompoknya kelompok 1. Silakan nak. Silakan pergi membeli dari kelompok 2. Ya. Iya, terima kasih. Nah, apa jawabannya? Sama-sama tepuk tangan dulu kembali. Paham ya tentang pecahan senilai, uang senilai. Nah, anak-anak, sudah sampai di sini. Apakah kalian sudah paham materi kita hari ini? Sudah. Paham semua? Sudah. Kalau paham semua, Ibu akan memberi kalian lembar evaluasi. Masing-masing dikerja ya. Silakan dikerja lembar evaluasinya. Kelompok 1. Oke, silakan tulis nama kelas. Tulis nama dengan kelasnya. Tulis nama dengan kelas tadi. Tulis lagi coba. Sudah dapat semua? Sudah. Ya, silakan ditulis. Dari kertasnya. Tulis nama kelas. Sudah. Tulis nama dengan kelas di sini. Ada di pulpenmu? Ada di tulis nama dan dengan pulpen. Oke, silakan dijawab pertanyaannya dengan jujur ya. Ya, dijawab pertanyaan dengan jujur. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk naik kumpul sama Ibu. Selesai kerja. Silakan bawa ke sini nak. Bawa kemari. Ya, kumpul. Ya. Ya. Ya, kasih saja. Kasih saja ya. Sudah, silakan duduk kembali dengan rapi. Kalau sudah dikumpul semua evaluasinya, kembali duduk dengan rapi di bangkunya. Sekarang kita akan dari materi yang kita pelajari, kita akan menyimpulkannya. Kesimpulan hari ini, coba
Dari pelajaran yang kita sudah pelajari, siapa yang bisa menyimpulkan kelompok berapa yang bisa menyimpulkan? Coba angkat tangan. Nah, masing-masing sudah angkat tangannya. Saya persilakan dari kelompoknya Tira. Silakan menyimpulkan. Nah. Apa hasil kesimpulannya tadi? Nilai Pecahan uang pecahan uang permata. Nilai pecahan uang. Ya, kemudian siapa lagi? Coba kelompok kedua tadi yang angkat tangan. Coba ini. Apa hasil kesimpulannya? Tentang karya Membuat karya dari membuat karya dari barang bekas, kain perca. Selanjutnya kelompok satu tadi angkat tangan. Coba silakan nak. Apa tadi kesimpulannya? tentang pulau. Membaca teks dongeng tentang legenda Pulau Waibelen. Ya, itulah tadi kesimpulannya. Masing-masing sudah membuat kesimpulan. Jadi kegiatan kita selanjutnya adalah anak-anak. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, apanya yang membuat kalian senang? Oke, ada yang angkat tangan. Apa yang membuat kalian senang? Karena apa? Menghitung uang. Ada yang menghitung uang, menjual beli barang. Lanjut, apa lagi? Membuat apa lagi nak? Membuat karya. Membuat karya dekoratif. Sudah ada buktinya apa lagi nak? Sudah membuat karya? Membaca teks. Iya, ada membaca teks dongeng. Nah, kalau sudah dipahami semua pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menutup pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu minta temannya salah satu temannya untuk membaca doa sebelum pulang. Silakan. Dipimpin saja di situ nak. Doa sebelum pulang. Baca doa sebelum pulang. Baca doa sebelum pulang. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan kesediaannya mengikuti pembelajaran hari ini. Yang terutama pesannya Ibu, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai di rumahnya cuci tangan dengan bersih, kemudian keluar rumah selalu memakai masker. Dan yang terpenting lagi adalah harus tetap rajin belajar di rumah ya untuk menghadapi semesternya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, sekali lagi mari kita bertepuk salut. Belum dimulai. Tepuk salut. Lebih semangat lagi. Kita ulang lagi satu kali. Tepuk semangat sekarang. Kita akan ulang dengan tepuk semangat. Ya, dimulai. Tepuk semangat. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bersiap untuk pulang. Masing-masing alat tulisnya kembali disimpan.